العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Ghazali Musab Mataulna fi kulli hayati. Semoga Allah selalu memperpanjang umurnya dalam nikmat sehat walafiat. Amin. Ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya hormati Ustaz Hafiz Ghazali Musannif sebagai pimpinan masjid, sebagai Qadimah Majelis Ahbabus Sholihin, dan yang saya hormati sesepuh Cing Saiful sebagai Sahibul Hajat, dan Haji Nur Alim, serta rekan-rekan sekalian. Di malam hari ini adalah tawakuf Majelis Ahbabus Sholihin. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga kita terus dapat menjalin tali silaturahim, di mana kami sebagai pengurus memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar dan seluas-luasnya apabila dalam melayani para jamaah Ahbabus Sholihin khususnya ada kesalahan atau kekurangan di sana sini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Di mana berkat karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di hari ini. Tidak panjang kalam yang akan saya sampaikan. Saya berterima kasih khususnya untuk Cing Saiful yang telah menyediakan tempat dan sebegini banyaknya makanan, dan teman-teman sekalian yang secara bergotong royong kita membangun Majelis Ahbabus Sholihin untuk tetap hidup dan untuk tetap bisa mensiarkan Islam, baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, tetangga, saudara, dan anak serta istri kita. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Mau'izatul Hasanah dari Ustaz Hafiz Ghazali Musallih. Padanya kami bersedia. Jam berapa sekarang? Jam 21:09 ya? Telepon. Udah ada. Double. Nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, para hadirin segenap jamaah Majelis Ahbabus Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang kita muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam sehat wal afiat, fi taatillah wa taati Rasulillah, dimudahkan semua urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Khadimul ketua majlis kita saudara Supriyadi, dan juga sesepuh kita Cing Haji Saiful, dan orang tua kita Bapak Haji Nur Alim,
serta rekan-rekan semuanya, ayyuhal ahbab, mudah-mudahan kita semua di malam hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu majlis ilmu, zikir dan sholawat. Ini salah satu nikmat besar yang Allah berikan pada kita, yang enggak Allah berikan kepada semua pemuda, kepada semua kaum laki-laki. Ada yang sepanjang hidupnya enggak pernah ke majlis sama sekali. Tapi kita alhamdulillah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul memakmurkan satu majlis yang waktu itu saya kasih nama Ahbabus Shalihin. Majlis Ahbabus Shalihin ini majlis yang keempat yang saya bina setelah Majlis Syifaul Khair ya 2004, lalu ada majlis tanpa nama di Poncol, nggak punya nama tuh, majlis mama pokoknya dah ya, namanya nggak ada. Yang ketiga Nurul Yakin, saya diminta ngajar. Yang keempat ini dia Ahbabus Shalihin. Yang pertama dibikin nggak ada namanya juga, kita ngaji aja. Tapi saya pikir kalau nggak ada namanya nggak seru juga ini. Oke, saya kira istikharah apa namanya kira-kiranya ya, yang enak. Makanya terbersihlah kalimat Ahbabus Shalihin, pecinta orang-orang saleh. Mudah-mudahan dengan mencintai orang-orang saleh, ngikutin gaya mereka sedikit-sedikit, mudah-mudahan menjadi orang saleh juga. Amin ya rabbal alamin. PPN bilang waktu itu kita tanggal berapa ya, ingat? 12 Februari ya 2014. Berarti kita sudah berusia kurang lebih 8 tahun, jalan yang ke-9 ya. Berarti 4 tahun setelah saya pulang dari Yaman. Saya pulang dari Yaman 2010, 2014 terbentuklah Majlis Ahbabus Shalihin, yang mana dulu prakarsa dari Pepen yang minta sama saya, lalu yang ngaji itu Pepen, Hengki, Teddy, Iwan. 4 orang yang ngaji pertama kali di rumah Pepen. Dan pertama ngaji belum ngaji kitab, ngebahas ya, ini mau bikin apa nih majlis, mau baca apa, mau ngaji apa ya, formatnya bagaimana di majlis. Akhirnya yang pertemuan kedua dimulailah pengajian fikih ya, dengan kitab Safinatun Najah. Sudah hatam, sekarang kita sudah ngaji Taqriratul Sadidah, fikih ibadah udah hatam. Sekarang taqrir bagian muamalah dan faraid. Dan saya nggak tahu faraidnya hatam apa enggak ya. Faraid rada-rada gimana gitu ya, kita agak sensitif kita sama faraid ya. Setiap ngaji lupa lagi. Tapi alhamdulillah, ayo habab masih berjalan, masih istiqomah. Makanya supaya menghilangkan kejenuhan ngitung-ngitung, kita gabung dengan pengajian tasawuf Maraqil Ubud Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan ini bisa balance ya. Habis pusing-pusing, hatinya ditata adem lagi gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, ilmu yang kita punya biar kata banyak juga nggak akan manfaat ya, tanpa 3 hal yang mana ini diterangkan dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada seorang Bani Israel, dia ngaji kemana-mana sampai kitabnya itu ada 70 peti, banyaknya saking rajin ngaji. Cuma dia ngerasa ilmunya kayak nggak manfaat ya. Lalu dia bertanya kepada Nabi Bani Israel, gimana supaya ilmu saya manfaat? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada laki-laki itu tidak akan bermanfaat ilmunya walaupun dia punya kitab, punya ilmu lebih banyak dari 70 peti ya, kecuali setelah dia mengerjakan 3 perkara. Nah, ini coba kita renungkan 3 hal ini supaya ilmu kita yang kita pelajari di majlis manapun, selain apapun, mungkin ada yang ngaji di tempat lain, biar manfaat. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, la tuhibbud dunya falaysat bidaril mu'minin. Kalau ingin ilmunya manfaat, jangan cinta sama dunia, karena dunia bukan rumahnya orang beriman ya. Jangan terlena dengan dunia, jangan tertipu sama dunia. Jangan gara-gara dunia kita ninggalin majlis yang baik ya. Gara-gara cari duit, majlis yang seminggu sekali ditinggalin batatan selama-lamanya. Kalau ditanya kenapa nggak ngaji, lagi narik Ustaz, lagi nyari duit Ustaz ya. Ini bahaya ini. Man taraka talabal ilmi khaufan minal faqri zadahullahu faqran, kata Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkan mencari ilmu
karena takut fakir, takut miskin, takut dunianya kurang, ditinggalin tuh majlis, maka kata Rasulullah ditambahin miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin duitnya nambah, tapi hatinya nggak ada rasa puas. Orang kalau hatinya nggak ada rasa puas, ya miskin terus. Biar kata duitnya miliaran juga nggak puas-puas. Ya, jadi apa yang kita kejar? Ya, apa yang kita kejar dari dunia? Dunia sementara. Ya, innama mata'ul hayatid dunya la'ibun wa lahun, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu permainan dan bersenda gurau doang. Main-main doang di dunia ini. Ya, yang aslinya itu kehidupan di akhirat. Jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya dunia. Ya, hati-hati nih. Bahkan seorang ulama mengatakan kalau ingin selamat agama kita, ya, syaratnya katanya tarkud dunia illa ma la budda minhu. Tinggalkan dunia kecuali seperlunya saja. Yang perlu-perlu aja. Ya. Dan keperluan itu tergantung kita. Ingat ya, keperluan atau kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan kadang melebihi rezeki kita itu. Kemampuan kita lebih karena keinginannya banyak. Cuma kalau kebutuhan kita butuh apa sih? Makan sehari 3 kali. Ya, sekali makan paling mahal di warteg 20.000. Ya kan? Apalagi kalau kita masak sekeluarga enggak terlalu mahal. Tempat tinggal ya enggak harus yang mewah-mewah. Ya. Yang penting kita enggak kehujanan, enggak kepanasan. Yang kontrak bisa bayar kontrakan. Yang rumah sendiri bisa bayar listrik. Udah. Ya. Baju mau berapa sih untuk punya baju? Mau punya koleksi 200 baju, dipakai berapa kalau lagi tawakuf? 1 dipakainya. Nggak mungkin dipakai 200-200-nya. Ya, gimana makainya? Ya, punya motor berapa antum? 5. T-Max, X-Max, N-Max. Wah, seri Max pokoknya. Max series. Punya semua. Ya. Nah, begitulah kita wakaf. Yang mana dibawa? 1 semuanya. Ya, semua sementara doang. Begitu kita meninggal dunia, ditinggalin itu semua. Diambil sama anak kita. Ya, asik bapak meninggal. Dulu mau pakai X-Pack nggak boleh, sekarang udah meninggal gue pakai gitu. Malah asik anaknya, bapaknya meninggal. Ya, asik dapat kontrakan. Dulu waktu hidup gue nggak dibagi, sekarang gue nikmatin. Malah senang bapaknya meninggal. Ya, dunia begitu. Ya, paling mereka nangisin kita seminggu. Habis itu udah. Ini gimana nih? Kontrakan gimana? Kontrakan. Caranya bagaimana baginya? Udah ngomongin kontrakan. Dunia begitu. Bini kita masih muda, ya nangis. 1 tahun, 2 tahun. Habis itu ketemu duda keren kaya, udah. Lupain kita lagi. Dunia. Ya. Jadi kalau ingin ilmu manfaat, antum cari dunia. Satu kita nggak usah cari dunia. Cari dunia. Lah kita kan hidup di dunia. Tapi sewajarnya saja. Jangan sampai gara-gara cari dunia ninggalin ibadah. Ngelupain akhirat. Nah, Ramadan coba lihat, banyak orang gak puasa gara-gara dunia. Ya, buka warung makan gara-gara dunia. Ngelawan Allah, ya. Apa yang dicari? Begitu meninggal dunia, habis lah diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin puasa, ikutin aturan Allah. Nanti insya Allah dunia ngikut sendiri. Ya, karena Allah sudah perintahkan pada dunia ketika Allah ciptakan, ya dunia, man khadamani fakhdumi, kata Allah. Dunia, orang yang khidmah sama saya, orang hamba saya siapapun yang melayanin saya, maka jadilah kamu pelayan dia. Kalau kita melayani Allah, kita taat sama Allah SWT, ntar dunia ngikut sendiri. Ya, bahkan kadang orangnya nolak-nolak. Lihat para salihin, dunia datang sendiri. Ya, guru-guru kita lihat, nyari dunia nggak ngoyo. Mobil ada aja yang bawain, rumah ada aja yang beliin. Ada aja itu, nggak ngoyo, ya. Kayak kita, puyeng sama dunia. Mending kaya juga kagak, puyengnya doang. Ya, ibadah sama Allah. Nanti dunia akan ngelayanin kita. Tapi kata Allah, ya dunia, man khadamaki fastakhdimi. Dunia, orang yang jadi pelayan kamu, ngejar-ngejar kamu, jadikan dia pelayanmu. Dikerjain sama dunia. Nah, mobil 1. Berapa pilih 1? Mau 2. Fet lagi fet. Terus cari dunia. Nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah.
Begitu datang ajal baru nyesal. Ya Allah, gak punya bekal apa-apa. Ini dunia, hati-hati. Ya, digambarkan oleh Allah dunia itu nenek-nenek yang dikasih perhiasan. Antum yang ngejar dunia berarti ngejar nenek-nenek. Mau ngejar nenek-nenek? Nabi aja dipanggil ogah nggak noleh, ente ngejar nenek-nenek. Ya, sama kita semua nih. Ya, jangan tertipu sama dunia. Ya, dunia sewajarnya aja. Ya, begitu kita perlu minta sama Allah biar ada gitu aja udah. Ya, ya Allah, anak mau bayar sekolah nih, biar belum ada 5 hari lagi, minta sama Allah. Ntar ada aja jalannya, gitu ya. Dan itu kadang berkali-kali saya praktekin, ya, dengan Ratibul Atas sama Asmaul Husna. Ya, kalau udah mentok tuh, udah dah gelar sejadah, bukan di masjid bukan, ya, minta sumbangan itu, gelar sejadah di rumah dah, ya. Ngadu ya sama Allah, nangis sama Allah. Ya Allah, belum bayar ini ya Allah, nangis. Ntar ada jalan itu, ya. Ketok pintu Allah, ketok pintu langit, ya. Ntar dunia datang sendiri. Ini yang pertama. Kalau ingin ilmu manfaat, ya, jangan cinta dunia, karena dunia bukan rumah orang beriman. Yang kedua, wala tusahibis syaitan, falaysa birafiqil mu'minin. Jangan kamu bersahabat sama setan, karena setan itu bukan teman orang beriman. Ya, kita sih kayaknya nggak ada yang mau bersahabat sama setan. Ada gitu yang temennya genderuwo, nggak ada kan ya, suster ngesot, nggak ada kita punya teman begitu. Ya, manggil gitu, datang. Kadang kita kalau nonton film main-main tuh, jelangkung gitu kan ya, sini ya, pulang nggak dijemput, nggak diantar, pulang nggak dijemput gitu kan ya, manggil setan. Kita sih insya Allah nggak ada begitu. Ya, tapi kadang walaupun kita nggak berteman sama setan secara zahir, tapi secara syariat kadang kita berteman sama setan. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara ngikutin gayanya setan. Ya, semua kelakuan setan kadang kita kerjain. Ya, apa itu maksiat kita? Setan itu akan berusaha bagaimana caranya kita ini bisa jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia sudah sumpah itu, udah baiat. Iblis itu mengatakan sama Allah, qala rabbi amhilni ila yaumi yub'atsun. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kasih saya waktu sampai hari kebangkitan. Jangan matiin saya dulu ya Allah. Ya, emang mau ngapain? Kata Allah, ya, fa innaka minal mundzirin. Ente termasuk orang-orang hamba makhluk saya yang saya kasih waktu. Ya, enggak akan mati sampai kiamat. Jadi ada beberapa makhluk Allah yang belum mati sampai kiamat ada. Di antaranya iblis dan setan. Ya. Terus dia bilang apa? Saya sumpah ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Saya bakal bikin mereka semua tuh anak Adam jauh semua dari kamu. Dia bakal berusaha sekuat tenaga dengan pasukannya, dengan anak keturunannya, bikin kita jauh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, macam-macam caranya. Dibuat kenikmatan yang membuat kita lalai sama Allah. Anak-anak muda sekarang lebih senang, ya, apa namanya istilah itu, kalau main bareng apa namanya, mabar, main bareng, ya, main fire, ya, main apa lagi tuh, ya, Mobile Legend, ya, main bareng tuh. Kadang kayak orang gila, kayak kita pikir ngomong sendiri, ternyata dia main online, ngomong sama siapa gitu. Lu bagaimana sih tuh? Cerita dong. Ya, dulu ngomong sama siapa? Dulu kalau kita masih kecil main enak. Main slodor, main taplak, main ya gundu. Main langsung. Ini orangnya di mana dia ngomong sendiri. Ya. Nah, lu dibuat lalai sama permainan. Ya. Ada yang dibuat lalai dengan musik. Senangnya dugem, karaokean, ya. Enggak kepikiran ke majelis. Ya. Ada yang dibuat lalai dengan main catur, main kartu, ya, dibuat lalai dengan perempuan. Ya, kalau udah perempuan ini bahaya. Lihat anak muda yang belum pernah nikah nih, Hafid dan teman-temannya, hati-hati sama perempuan, bahaya perempuan itu. Jangan deket-deket sama perempuan. Ya, kalau udah mau nikah baru udah. Kalau coba niatnya pacaran nggak usah. Merusak kita dia bener dah. Ya, kok saya tahu? Saya juga ngerasain juga dulu. Ambrak-ambrakan otak kita sama dia. Belajar kagak bisa, kepikiran, makan kagak enak. Ya. Itu nelpon bisa berjam-jam dari jam 11 sampai subuh kuat kita.
baterai habis sambil ngecas, panas kuping. Perempuan tuh. Masya Allah. Orang tua kita lawan. Dia kata bapak saya, ya kalau calonnya di rumah begini lah, kentut aja susah gitu. Ya bapak saya nggak mau punya mantu ya, yang rumahnya kentut aja susah. Di gang itu nggak mau dia. Ya. Bapak saya nggak mau, saya bodoh amat. Abu Umar bilang jangan Fit, bodoh amat. Ya. Guru dilawan, orang tua dilawan. Ya. Gara-gara siapa? Perempuan. Dilalaikan sama perempuan. Ya. Waktu kita terbuang-buang sia-sia. Masih muda, sehat, bukannya rajin ke majelis, rajin ke masjid, musola, main pikiran. Ya. Motor, ngetrek. Ya. Dari perempatan Fatmawati sampai Blok M. Enggak ada jenglengannya itu, enak banget kalau kita narik itu. Ya. Bisa 200 itu, cuma motor saya nggak nyampe. Maling mentok tuh CB 130 waktu itu. Wah, naik lagi nih. Habis dah. Udah pol gini nggak bisa naik. Harus ganti motor X-Max. Atau Ninja, ya. Itu ya kita lalai sama itu. Ya sekali boleh, menguat, ngebut boleh, emang apa? Kalau aman ya manfaatin. Motor 1000 cc. Ya, kalau nggak dibawa geber buat apaan? Cc gede-gede. Ya, beli aja Vario. Beat, ya udah Beat udah yang penting nyampe. Kalau Beat mah yang penting nyampe udah. Ya, tapi kalau pengen ngerasain motor moge ya beli yang cc gede. Cari tempat yang aman. Geber, nggak apa-apa sekali-sekali. Itu satu kenikmatan bagi orang yang senang. Ya. Kadang saya dijemput sama murid, dianterin gitu ya. Lama banget bagi saya. Ini pelan amat naik motornya. Bagi orang mungkin bagi dia cepat gitu, bagi kita lama banget gitu. Kadang kalau udah mepet waktu ente belakang depan. Benar Kiai? Iya, ente belakang dah. Waduh, dia pegangkan. Kita buat cepet. Yang bener ini, ya udah tenang aja dah, aman baca Bismillah 66. Jadi patokan itu dulu. Habib Umar kasih ijazah kalau naik motor naik mobil ya khawatir kecelakaan baca Bismillahirrahmanirrahim 66 aman. Itu aja pegangan udah Bismillah. Kalau udah 66 aman, geber ya. Kadang kita lalai dengan itu ya. Ya menikmati dunia boleh sesekali ya, selama tidak perkara yang haram. Jangan ya hal-hal yang disenengin sama setan kita ikutin. Kalau kita ngikutin kegemaran setan berarti kita berteman sama setan. Selama kita berteman sama setan gak bakal manfaat ilmu kita, gak bakal manfaat. Antum jadi orang alim, ilmunya banyak ya, cuma nyawer jalan terus ya kan, mau dugem ikut, itu muridnya bingung, ini ustadz saya kok dugem ya. Oh orang alim ini pasti ada dalilnya itu gitu. Akhirnya muridnya ngikut juga. Berteman sama setan. Ya gurunya setan ya setan juga. Orang tergantung gurunya gimana bawanya. Ya. Oke bahaya juga bagi para dai, para asatidzah, para kiai yang biasa ngisi pengajian, biasa ceramah. Jangan sampai ini kita ini cuma ngomong doang, ngamalin kagak, bahaya. Ya. Itu Allah marah banget, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah marah banget, sungguh besar murka Allah. Ya ketika kamu ngomong sesuatu kamu enggak ngamalin. Bahaya. Saya kalau ingat ayat ini rada ngeri jadi ustaz. Ya, ngeri. Karena Allah marah kalau kita cuma pintar ngomong doang. Hati-hati, kita terapin diri sendiri kagak. Itu ngajarin orang pintar banget. Hati-hati. Ya. Emang gampang nasihatin dibanding ngamalin. Ya kan? Itu jangan begini. Kita gitu juga. Ya sama juga ya. Ya Allah ya. Jadi hati-hati jangan sampai berteman dengan setan. Karena setan bukan teman kita. Berteman dengan setan ngikutin gayanya setan. Hati-hati. Bahkan kata Nabi dia menggoda kita sebagaimana darah kita ngalir di tubuh kita. Berarti nggak misah sama kita. Setiap detik berusaha bagaimana cara kita maksiat sama Allah. Ya. Antum tadi lagi berangkat ke sini ngelihat nggak misalnya lagi naik motor ada cewek pakai celana pendek, lihat nggak? Ada aja kan kadang ada aja kan lagi naik motor nih ada aja tuh mau ngaji ada aja perempuan rambutnya kelihatan pirang-pirang gimana gitu kan. Ya Allah itu kadang kita ngelihat itu ih cakep juga pas lagi lewat depan ya pakai masker nggak kelihatan mukanya gitu kebayang. Ya Allah itu setan begitu itu lagi mau ngaji gimana kagak mau ngaji ya hati-hati itu. Yang gojek, yang bawa tumpangan hati-hati. Kalau pas penumpangnya cewek, jangan mundur-mundur. Ya, sengaja mundur-mundur. Ngapain dia mundur-mundur?
Ya. Hati-hati dah. Alhamdulillah kalau dapat cewek yang kagak benar juga dia malah maju-maju. Ya. Ada tuh jamaah yang cerita gitu, saya udah maju Ustaz, dia maju juga ya. Gimana tuh Ustaz? Ya udah dah, gimana lagi? Ada pasang papan kayak gimana caranya? Ya. Kadang begitu godaan itu ada aja. Ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti gayanya setan. Berarti kita nggak bakal manfaat ilmu kita tuh. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, la tu'zi ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Jangan nyakitin orang lain kata Allah. Karena nyakitin orang lain bukan perbuatan, bukan pekerjaan orang beriman. Kita ini diajarin sama Nabi, diajarin sama Allah untuk berbuat baik sama semua orang. Bukan malah nyakitin orang lain. Baik nyakitin secara fisik, nabokin orang, nonjokin orang gak salah tabok. Apa lu? Marah lu. Mentang-mentang jawara. Berani lu sama gua. Mentang-mentang badan gede, main tabok-tabok aja. Hati-hati. Ya. Bahaya tuh. Ya. Atau menyakiti perasaan. Nah ini lebih bahaya nih. Lebih dalam. Katanya kan gini. Kalau pedang melukai tubuh, ya, apa ada obat gimana pepatahnya itu? Masih ada harapan sembuh. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Hati-hati. Ini pepatah ini benar-benar. Ya, kita lebih seneng ditabok, ya, sama guru daripada didiemin guru, dicuekin guru. Ya, ente sama istri. Mungkin ini bukan istri ente, pengalaman pribadi misalnya. Ya, kalau kita lagi kesel atau istri kita kesel sama kita, mendingan dia cerewet, daripada kita dicuekin lama banget. Dia ngomong kagak jawab, itu lebih sakit itu. Ya, karena mainnya hati. Kalau udah main hati berat udah. Ya, makanya sama perempuan jangan main hati. Ya, biasa-biasa aja. Lah kalau ditinggalin ente patah hati ente. Ya, bisa berkeping-keping hati ente pecah itu. Ya, berantakan, move on-nya susah. Nah, kita perlu banget hati-hati sama perasaan orang lain. Jangan terbiasa kita melontarkan ucapan kalimat yang bikin orang lain itu tersinggung sama kita. Mungkin maksud kita bercandaan doang. Tapi nggak semua orang wataknya kayak kita. Ini yang perlu kita pahami itu, belajar watak orang. Antum manggil orang kayak anak-anak ketongkrongan tuh, manggil temennya pakai binatang. Jing, mana aja lu? Temen dipanggil anjing, tapi dia ketawa-tawa aja panggil anjing. Babi lu, gitu ngomong. Kita lagi lewat, ya Allah, ini orang ngomongnya acak-acakan banget ini. Bagi mereka biasa, tapi bagi kita, udah dipanggil anjing, gimana perasaannya? Sehat jing, jitak, dia kata guru juga jitak. Gue dipanggil anjing sama guru gue, mau gue apaan? Gue ogah aja lagi. Orang beda-beda perasaannya. Ya, ada orang yang sensitif. Jadi kalau bercanda itu jangan kebangetan. Standar aja biasa-biasa. Nabi aja bercanda hati-hati banget, dan bercandanya itu ya orang awalnya sedih jadi seneng lagi karena ternyata di balik bercanda itu ada hikmahnya. Jangan sampai, apalagi maaf kita sekarang medsos ya, itu kan nyebar, ya. Dan khususnya kemana waktu lagi tawakuf majelis gabungan, anak sampaikan di antara adab di majelis, ya, jangan sampai guru kita lagi menyampaikan tausiah, menyampaikan ilmu, ente malah main handphone. Ya Zudi, jangan main handphone. Oh lagi, iya. Ini ada ngingetin itu doang. Ya, dia lagi nge-share, dia bagus nih, nge-share video gurunya. Ya, kadang kita lihat, kita pikir nih, dia lagi buka PDF. Oh kita lagi ngaji, ya Bidayatul Hidayah. Sekarang udah gampang, aja sekarang bawa kitab di sini aja udah yang ada PDF-nya. Daripada bawa kitab 4, semalam bisa 3 majelis, dari sore bisa 4 majelis. Ya tebel berat. Dengan satu gampang PDF. Ya, lebih enak PDF. Bahkan ada model aplikasi. Kita ketik nomor sekian halamannya keluar sendiri. Enak.
dan memudahkan. Kita pikir dia lagi baca kitab, ternyata kagak, malah bercanda. Bercandanya ngajak-ngajak lagi di grup. Orang lagi makan oncom, foto cekrek. Orang susah lihat dia makan di oncom. Ada aja komennya. Omar, yang begitu-gitu bilangin tuh, berhenti tuh, ya. Itu mengganggu, ya, mengganggu konsentrasi teman-teman lagi belajar, lagi ngaji, ya. Kadang bercandaannya dia nggak terima, kita nggak pikir kita biasa bercanda, ternyata dia nggak terima, lagi ngantuk di foto, dia lagi mangap, ya. Dan hal yang begini ini kita khawatirkan membuat jamaah majlis kita enggan hadir lagi. Saya lagi mangap Ustaz di foto, saya malu banget. Itu di share yang lihat 89 orang. Ya Allah, itu kan aib. Lagi tidur, lagi ngelamun, ya. Ada aja, ya. Akhirnya yang tadinya udah fokus ngaji, gara-gara jentring, kita lihat kepo, ya. Bunyi nih apaan nih? Wah, komen dah. Oh iya bener tuh, gede banget mulutnya. Ada. Ya. Aduh, abrak-abrak. Dan ini yang anak tangkep dari sebagian jamaah membuat mereka nggak nyaman kalau ngaji. Ya, jadi perlu diperhatiin banget ini hal-hal begini nih. Mungkin antum pikir bercandaan, cuma nggak semua orang menerima itu sebagai bercandaan. Akhirnya tanpa kita sadari hilang satu, hilang 2, hilang 3. Ahbab jadi sepi. Dulu kita sempat ngalamin 30-40 orang. Ya. Tapi dengan kesibukan masing-masing, dan diantara juga yang bikin orang malas kejadian begitu tuh di majelis kita. Ya, Anda nggak tahu di majelis lain, cuma majelis lain nggak ada laporan begitu. Ngaji aja. Najibun Nabi, Nurul Fatah. Kalau antum mau bercanda setelah ngaji boleh. Terserah ada tuh di grup sobat. Di grup sobat antum mau tidak bercanda ya, tapi jaga aturan juga ya. Kadang orang bercanda nggak bisa terima gitu. Nggak semua orang terima bercandaan. Ya. Kalau yang baperan repot. Ya, kalau kita kan karena biasanya Betawi itu demen bercanda, cuma ternyata ada Betawi juga yang demen bercanda, yang baperan ada juga. Wah, kalau di Yaman itu kalau lagi lebaran itu kumpul tuh Betawi, ya Sunda, Jawa. Kalau kumpul sama Betawi, waduh kalau baperan nggak kuat dah. Main ceng-cengan di situ, kata-kata. Ya, tapi kita tawa-tawa aja biasa, jangan dianggap serius. Cuma kan nggak semua orang begitu. Ya. Akhirnya kalau sudah nggak kuat, left group, Mas Adan. Left group. Iya, keluar dari grup tuh. Ada orang keluar dari grup, dimasukin lagi. Ya kita nggak tahu. Ya. Kadang orang keluar dari grup, ya Allah, ini ngapa teman kita keluar ini? Masalah apa lagi? Akhirnya imbasnya nggak ngaji lagi. Ini hal-hal model begini mungkin bagi kita bercandaan, tolong dihentikan. Ya, kita punya muraqib itu pengawas majelis, yaitu Ustadz Komarudin. Itu bagian pengawasan itu. Selain dia konsumsi, pengawasan. Jadi kalau di grup itu ada yang model begitu, jitak Bang Komar. Ya, ada nggak emoji jitak? Ya, jitok. Oh dia yang nyebar, waduh, ini kacau nih, provokator. Ya, ya, ternyata dia orangnya. Ya, dari anda nggak mau bilang dibuka sama Pak Jenderal Alim. Ya, jadi yang begini-gini tolong dihentikan dah. Antum kalau bercanda setelah kajian bebas terserah. Ya, cuma kalau lagi ngaji jangan bercanda seperti itu. Pertama kurang adab. Ya, Habib Hasan aja kalau kita lagi ngaji nyender kayak gitu nih, marah dia. Khusus yang muda-muda, yang tua-tua dibiarin. Ya, ente, syebeh ente. Ada yang bahasa kalau ngomong gitu kalau marah. Syebeh ente. Itu udah tua. Pakai nyender. Itu. Terkedap. Maju. Enggak boleh nyenderan Hasan. Adabnya begitu. Ya. Apalagi ngobrol. Oh, habis. Kalau Anda pakai sistem begitu, habis jamaahnya. Ngobrol. Waduh, ya. Ya, Hasan Masya Allah. Yang paling diutamakan itu dalam majlis adab. Ta'adab ya waladi, ta'adab. Jaga adab. Adab sama guru, adab sama teman. Percuma ilmu kita banyak, adab nggak ada. Nggak bakal kepake itu ilmu. Ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan, kata Imam Syafi'i.
Jadikan ilmu kamu itu seperti garam, ya, dan jadikan adab kamu itu seperti tepung. Orang kalau bikin roti, adonannya banyakkan tepung apa garamnya? Tepungnya, banyakin adabnya, manfaat tuh ilmu. Tapi kalau nggak ada adabnya, orang juga malas sama dia. Ya ada dia dah, pulang. Kenapa? Adabnya nggak ada. Ini pasti kalau ngumpul nih nyakitin orang. Ini pasti kalau ngumpul nih, ya, ini jadi orang. Oh, malas dia. Jadi kita jaga diri. Apalagi ahbab itu kan levelnya udah syuyuh. Ya, rata-rata udah di atas 40 tahun. Ya kan? Orang kalau udah nyampe 40 kan syekh namanya. Ya, dalam bahasa Arab udah bukan syabab lagi. Kalau Nurul Fatah itu masih oke. Ya, kalau Sabilul Mutadin nyampur dia. Ada syekh, ada syabab, ya. Cuma kalau Hababus Sholihin umumnya enggak semuanya sih. Kalau kayak Maulana Zudi itu masih syabab, pemuda. Cuma kalau kayak Anca dapat berapa? Dikit lagi. Apa udah? Oh belum, ya masih muda berarti. Ya. Taufan, kalau Bang Komar dia masih muda dia. Bang Komar itu bukan syuyukh, dia bukan ajus. Udah sepuh, ya sesepuh soalnya dia. Ya. Jadi hati-hati tuh, ya. Makin tua makin jaga diri. Kata Rasulullah, orang yang usianya udah 40 tapi maksiatnya masih lebih banyak dibandingkan ibadahnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap menempati tempat di neraka. Orang 40 masih nyakitin orang lain. Orang 40 masih aja maksiat. Orang 40 masih aja begini. Kelakuan enggak benar. Ayo dong berubah kita ini. Ya. Kita nama majelis kita kan udah bagus banget itu, Ahbabus Sholihin. Pecinta orang-orang soleh. Ya. Harapannya gitu, harapannya bisa ngikutin gaya orang soleh. Adabnya yang paling penting. Gimana adab orang soleh? Siapa yang paling soleh? Manusia, ya Nabi kita Muhammad SAW. Lihat adab Rasulullah. Apa pernah Nabi Muhammad nyakitin perasaan temannya? Nggak ada. Bahkan di akhir hayatnya Nabi pernah, ya, bilang, dikumpulin sahabatnya sebelum meninggal. Kata Rasulullah, ayo yang dulu pernah punya perasaan saya sakitin, silahkan balas sama saya. Gitu ya, silahkan balas diri saya. Sahabat tuh nggak ada yang berani dan nggak merasa pernah disakitin sama Nabi. Tapi ada satu sahabat, kalau nggak salah namanya Ukasyah, ya. Dia maju ke depan. Ya Rasulullah, saya mau menuntut balas sama antum. Ya silakan. Oh sahabat yang lain marah. Apa nanti Ukasyah? Yang benar aja. Oh Nabi yang nyuruh. Nanti diam. Kata Nabi, biarin. Anak nggak mau nanti di akhirat ada dikisos karena pernah nyakitin orang di dunia. Ya. Ayo, ente punya masalah apa sama anak? Dulu ya Rasulullah waktu lagi perang, sebelum mulai perang ngatur barisan, antum pernah mukul saya pakai tongkat supaya saya masuk barisan dengan rapi. Sekarang saya nggak terima tuh. Sekarang saya mau balas. Wah sahabat makin marah lagi. Ente yang bener aja. Orang lagi diatur barisan perang. Udah ente diem. Nabi yang nyuruh nih. Nabi udah biarin. Ya udah, Kasyah, ini tongkat, ente pukul anda. Ya. Wah sahabat udah gergetan itu semua. Ya. Ya Rasulullah, dulu waktu antum pukul anak nggak pakai baju, perut anak kena kulit. Bukan baju, antum pakai baju. Anak nggak mau, buka bajunya. Jadi kena kulit langsung, iya. Dibuka sama Rasul. Wah sahabat maju, udah gua aja dah yang gantiin, Enggak mau. Rasulullah. Ya. Dibuka sama Rasulullah sebagian bajunya. Mendekatlah Ukasyah itu, begitu memukul, dipeluk Rasulullah dengan tubuhnya. Ya, nangis Ukasyah itu. Ya. Kata Rasulullah, Ukasyah, apa yang buat ente begini? Ya. Kata ya Rasulullah, saya pengen kulit saya nempel dengan kulit antum. Ya. Sebelum engkau nggak ada, saya ngerasain kulit saya, tubuh saya nempel sama tubuh antum. Gitu. Ya. Kata Nabi, kulit ente yang kena kulit anak gak bakal tersentuh api neraka. Masya Allah. Itu lihat cintanya Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Takut Nabi ini takut punya salah sama orang. Kenapa? Karena kalau di dunia kita gak minta maaf, gak minta ridho, orang itu merasa tersakiti terus sampai meninggal dunia, ke bawah mati. Ntar kita bakal dikisos di akhirat hadirin. Kita di dunia nyakitin orang. Di dunia mungkin aman-aman aja, dia nggak berani sama kita karena kita lebih tua, lebih kuat, gurunya mungkin. Tapi entah di akhirat, Allah dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu nggak mau begitu. Jadi hati-hati banget.
Ya, lebih mudah punya dosa sama Allah. Walaupun ente zina, ente judi, ente mabok, kalau kita tobat dimaafin sama Allah. Allah nggak peduli dosa kita berapa banyak. Tapi kalau udah berhubungan sama orang, nggak bisa. Ya, berapa banyak orang yang tersakiti, ente nggak minta maaf sama dia, nggak minta ridhonya. Ya, apalagi sampai nggak merasa salah, santai aja gitu. Ya, cuek aja. Hati-hati ntar di akhirat. Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua bakal dituntut. Ya. Hadirin rahimakumullah, kalau ingin ilmu kita manfaat, ayo mulai sekarang dan nanti kita mulai majlis, berhenti nyakitin orang. Jangan bercanda-bercanda yang kira-kira bikin perasaan orang lain terluka. Ya, tersinggung dengan kita. Hati-hati. Mendingan kata Nabi, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ngomongnya yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan diam, kata Nabi. Diam aja udah. Ya, diam. Jadi nggak usah terlalu banyak komen. Hati-hati di grup orang banyak. Ya, kalau udah masuk di grup, pertama jaga adab. Jangan komen sembarangan. Jangan nyebarin berita hoax. Jangan nyakitin orang lain dengan bercandaannya. Ya, apalagi kalau lagi tengah majlis, stop tuh. Ya, saya selama ini nggak terlalu perhatian. Cuma ada aja jamaah yang nyampein, Ustaz, kalau antum lagi ngaji itu di grup tuh Ustaz pada bercanda Ustaz, saya nggak nyaman jadinya. Ya, lagi enak-enak konsentrasi, ada aja tuh. Oh gitu ya. Iya. Ya, jadi ada beberapa jamaah yang saya tanya, awalnya sih nggak mau ngomong dia, cuma karena saya pelan-pelan deketin, kenapa sih ini nggak mau ngaji lagi? Maaf Ustaz, jadi kurang nyaman di majlis. Ya, dengan bercandaan itu kalau di luar jam kajian nggak apa-apa dah. Cuma lagi ngaji Ustaz, kok kayaknya nggak menghormatin antum banget. Itulah yang bikin mereka gak nyaman, akhirnya mundur perlahan. Ya, akhirnya kita sendiri yang rugi. Kita ada pengurus baru dengan ketua kita Supriyadi, bos kebuli, ya kan? Ini mungkin dengan semangat kebuli lebih semangat lagi kita majelis ini. Ya, yang mudah-mudahan dengan inovasinya dengan teman-teman pengurus, ayo coba kalau bisa teman-teman lama yang rumahnya nggak jauh ajak lagi pelan-pelan. Ya, dengan pendekatan lah gimana caranya. Mungkin mereka ada kendala di majelis, ayo cari solusi. Sambil narik yang baru-baru, ngajak yang baru-baru. Ini Hafid udah mulai gabung, dia punya majelis sendiri Sabilul Muhtadin, cuma gabung juga di Ahbab. Mungkin ngajak teman-temannya karena kajiannya beda. Kalau dia Sabilul Muhtadin masih fikih, ya, di kita fikih juga cuma pembahasannya beda, faraid sama tasawuf. Jadi nggak apa-apa, gabung aja, ya kan enak. Di sini ada, zona ada. Jadi kita semua di bawah majelis gabungan Uswatun Hasanah. Jadi semua keluarga, semua saudara, nggak ada bedanya. Ya, jadi saya berharap apa yang kita lakukan selama setahun ini, ayo ambil manfaatnya, ya, ambil manfaatnya, ilmunya diterapin. Ya, kalau sekarang kita lagi bahas faraid, ya terapin faraid kalau memang udah waktunya. Jangan sampai kita ngambil hak orang lain. Kita udah tahu nih bagian kita cuma sekian, udah jangan pakai minta lebih. Pakai nipu orang, nuntut yang boga-boga kita, nggak usah. Ya, kita belajar tasawuf, belajar walaupun masih awal ya. Ntar di akhir kitab bid'ah itu nata hati semua. Ibnu Mu'adzah itu kayaknya gitu. Ya, pertama dia jelasin syariatnya dulu. Ya udah syariat, ya udah semua nih, ya rukun iman, ya rukun Islam semua udah, nanti baru tuh masuk tuh. Ya, bagaimana cara menghiasi hati, bagaimana cara mengobati penyakit hati. Ini kita perlu supaya jangan sampai kita ilmu agamanya fikihnya jago, cuma hati kita nggak benar. Dengki, hasud sama orang, sombong, ujub, riya, takabur semua itu mudah-mudahan bisa dihilangkan dari hati kita dengan berkahnya ngaji tasawuf. Karena itu, ayo ini tawakuf saya atas nama pribadi, saya juga pasti punya salah ya. Saya walaupun guru ustadz ya, tapi tetap punya salah. Saya yakin itu. Mungkin ada yang tersinggung dengan ucapan saya, ada yang merasa nggak cocok dengan gaya saya. Saya minta dengan keikhlasan antum tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya buat saya. Sehingga kita masuk ke Ramadan udah saling gak punya dosa dah. Tinggal hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan antum yang seandainya pun ada salah sama saya, nggak usah minta maaf, udah saya maafin. Ya, jadi saya nggak mau punya dendam sama siapapun. Cuma memang sebagai seorang khadimul majlis, sebagai seorang dewan guru, ya,
memang perlu untuk memberikan nasihat, memberikan masukan. Itu fungsinya guru begitu. Kalau ada jamaah muridnya yang kurang tepat, ini nasihatin. Ibaratnya, waduh, saya nggak terima nih, pedas nih, saya tersinggung. Ya itu ibaratnya obat buat ente. Obat itu pahit, tapi kalau ente minum sembuh. Kalau ente ikutin sembuh. Kalau ente nggak mau minum, ente nggak terima, ya begitu terus. Ayo, yang baik dari saya terima, yang kurang baik nasihatin saya, ingetin saya. Kekhilafan saya diingatkan supaya saya juga tambah baik lagi. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semua ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mendapat keberkahan. Dan mudah-mudahan habis lebaran kita bisa mulai lagi kajian kita lagi, ya, lebih baik lagi. Dan saya harap libur jangan terlalu lama. Paling lama sebulan habis lebaran. Dzulqa'dah udah mulai lagi. Jangan sampai ada sebagian majelis itu Muharram baru mulai. Libur lama banget. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Muharram. Ya. Ada yang nunggu Maulid, ya, kebangetan jauh, ya. Mulainya itu berat hadirin. Itu tawakuf nih, mulainya berat lagi. Ya, jadi jangan terlalu lama supaya nggak terlalu jauh jaraknya. Dan mudah-mudahan semua yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ini aja dari saya, ya. Mudah-mudahan bisa masuk dalam hati sanubari saya dan antum semuanya apa yang saya sampaikan ini, sehingga menambah kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doanya kita mohonkan kepada ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif. Alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya cintai dan saya hormati, wabil khusus saudara saya sepupu misanan Haji Saiful bin Guru lupa Haji Manap, dari kebayaran nama, anak istri menantu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya menambahkan saudara, memang ini alat canggih, tergantung kita yang bisa memanfaatkannya. Seperti HP ini, saya alhamdulillah, karena saya pribadi aja sendiri, saya kagak ngerti nih HP. Ngirim kagak bisa, apalagi mau cari Gojek udah kagak mampu aja. Makanya hampir setahun 2 tahun saya nggak ngantongin HP. Jadi makanya karena memang nggak ada yang telepon, udah mesti taruh aja di rumah saudara-saudara. Memang saya perhatikan begitu. Kadang-kadang ustaz juga nggak sadar sih banyak ya. Ada orang lagi ceramah, dia takut ngapain sih ustaz ini? Ya kita nggak tahu kan. Mungkin apa yang dikerjakan saya juga nggak tahu. Dan supaya kita kudu ngerti juga. HP yang kita punya ini untuk kita jadikan ilmu buat kita, manfaatkan buat kita, ya. Makanya seperti tadi cerita itu dibuat komen ini itu akan menimbulkan satu maksiat yang menimbulkan kerugian dalam kehidupan kita, ya, kerugian dalam pergaulan kita, kerugian dalam perkumpulan kita, ya ini yang perlu kita jaga, saudara, ya. Jadi manfaatkan ini. Ya, maka penutupan ini harus kita koreksi diri kita. Ya, makanya menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu ilal jannah. Nah, maka ilmu di situ banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang harus kita dapati dan kita miliki. Nah, kita manfaatkan ini. Nah, gitu. Jadi setiap kita ngaji yang disampaikan oleh guru kita manfaatkan. Jangan ilmu kita dapati tapi tidak mampu kita ngamalkan, ya sama aja pohon gemuk doang nggak ada buahnya. Nah ini perlu yang kita pikirkan. Ya Apit dengan ngantuk, nah tutup dah nih. Lihat Apit dengan ngantuk aja. Ini gara-gara dia nggak doyan buah jadi ngantuk saudara. Ya, jadi penutupan ini kita jadikan semua, ya. Jadi mulai ngajian jangan lama-lama nutupnya.
seminggu 2 minggu bulan Syawal udah mulai ngaji lagi. Gitu ya. Makanya saya di masjid ini nggak ada pengajian subuh terus. Tuh, kecuali pada malam hari dah. Karena malamnya ada tarawih. Jadi subuh terus ngaji terus di masjid. Nah inilah kalau perlu kita hadir semua subuh. Saya pul anaknya ke masjid. Pul. Anak ente suruh ke masjid, suruh ngaji. Hah? Ya, majelis taklim, majelis zikir ikut ya. Ini anaknya ya? Iya. Engkong ente, waduh kiai, emak ente, nenek ente, ustazah. Ya. Oleh karena itu baca Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya buat Haji Saiful, buat istrinya, buat anak cucunya. Mudah-mudahan semua ini akan selalu mendapat hidayah, taufik, jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rumah ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat ini kumpul semua ini, naungin kita semua. Ya, menjanjikan mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini kita harapkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rahman rahim ya rahman rahim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya